الله جل جلاله الحمد لله القوي سلطانه الوادع برهانه المبسوط في وجوده كرامه وإحسانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعزم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Untuk mengawali ceramah saya, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua yang kita semua tidak akan bisa menghitungnya. Bahkan profesor yang paling pintar sekalipun seperti Einstein tidak akan bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kabar gembira kepada kita semua, yaitu iman dan Islam. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato, sebuah ceramah yang berjudul Takwa sebaik-baik bekal hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Saudaraku seiman dan seakidah, kita telah sama-sama tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk melakukan perintah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya agar kita semua selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, sudah berapa banyakkah kejelekan dan kemaksiatan yang kita perbuat? Sudah berapa banyak dosa yang kita tanggung? Tapi berapa banyak kita mengingat itu? Apakah kita sadar bahwa kita telah melakukan dosa? Apakah kita sadar telah melakukan maksiat? Oleh karena itu, mari kita sama-sama melakukan taubatan nasuha. Kita semua harus memperbanyak taubat yang sesungguh-sungguhnya agar selamat dari siksa Allah dan kita semua menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan yang paling fundamental dalam hidup kita yang setiap saat dan setiap waktu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan manusia melainkan hanya untuk menyembahnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Maka apalah arti hidup ini jika kita tidak mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu, di dalam hidup ini kita harus banyak-banyak mengumpulkan bekal, yaitu dengan iman dan takwa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa takwa adalah bekal yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah,
Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Kenapa takwa menjadi bekal yang paling baik bagi kita? Kenapa takwa menjadi bekal yang paling baik untuk kehidupan di akhirat? Karena orang yang bertakwa akan selalu berperilaku baik, akan selalu mengerjakan amal saleh, dan akan selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan akan selalu melakukan hal yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Tetapi orang yang tidak bertakwa tidak akan melakukan itu semua. Mereka akan melakukan hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Ini semua adalah pengaruh dari takwa kita kepada Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, jika kita ditanya, kita ingin hidup sengsara atau wujud bahagia? Maka pasti kita akan menjawab dan langsung spontan mengatakan, kita akan ingin hidup bahagia. Tapi, apakah kalian tidak sadar bahwa kalian selalu mengikuti hawa nafsu kalian dan selalu melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah SWT? Apakah dengan begitu kalian berharap agar Allah memberikan kehidupan yang bahagia kepada kalian? Maka oleh karena itu, banyaklah kita memohon ampun kepada Allah, banyaklah kita bertobat kepada Allah, sehingga Allah menjadi ridha kepada kita. Perbekallah hidup ini, perbanyaklah bekal di dalam hidup ini dengan takwa, dengan perilaku yang baik. Dan dengan begitu, kita akan menjadi hamba Allah yang disayangi olehnya. Yang disayangi olehnya dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.